viewers, selamat datang di channel Popcorn Theaters. Untuk review pertama kita akan bahas film Alien. Tentunya para penggemar film sudah pernah menonton dong film Alien, film franchise yang ditayang di bioskop tahun 79. Film fiksi ilmiah yang hit sampai dibuat franchise, diproduksi oleh 20th Century Studio dan disutradarai oleh beberapa sutradara ternama seperti Ridley Scott, James Cameron, David Fincher, dan ada beberapa nama sutradara terkenal lainnya. Pemeran original dari film Alien adalah siapa? Ya, kalian benar, adalah Sigourney Weaver. Dia memerankan karakter Ripley. Sigourney Weaver pun beberapa kali memerankan karakter Ripley, dimulai dari Aliens, Alien 3, dan Alien Resurrection. Kayaknya cukup mengenai sejarah film Alien ya guys. Kita lanjut yuk ke pembahasan berikutnya. So, kita akan bahas Alien Earth, film yang pasti kalian nantikan, tentunya oleh para penggemar film Alien. Alien Earth adalah versi seri dari film blockbuster Alien, disutradarai oleh Noah Hawley dan hanya diputar di FX Hulu dan Disney Plus. Tayang perdana secara internasional bulan Agustus kemarin. So, season pertama dibuat 8 episode dan diperankan oleh Sydney Chandler, Alex Lauter, Izzy Davis, Samuel Blanken, Babo Chise, Adarsh Gore, dan Timothy Olyphant sebagai pemeran utama. Yuk kita mulai mengulas film Alien Earth episode 1 berjudul Neverland. Episode Neverland dibuka dengan suasana di kapal ruang antariksa USCSS Maginot bersetting di tahun 2120. Para kru kapal yang baru saja terbangun dari tidur panjang harus bersiap-siap untuk mendarat di bumi, sekaligus meneliti 5 spesies alien yang mereka dapatkan. Selagi mereka makan, para kru membahas kejadian-kejadian yang mereka alami, dan mereka juga bersih tegang karena perbedaan pendapat dan penyimpangan perilaku. By the way guys, misi dari USCSS Maginot adalah mengumpulkan spesimen dan makhluk asing untuk dibawa ke bumi untuk bahan penelitian. Penyandang dana adalah 2 perusahaan raksasa, Wayland dan Yutani. Dalam perjalanan menuju ke bumi, kapal tersebut mengalami berbagai macam kejadian termasuk kehilangan komunikasi, ditambah ada penyusup yang menyabotase sistem kendali kapal. Ketika beberapa orang kru kembali ke dalam kapsul pod untuk beristirahat, beberapa spesies alien yang mereka tangkap berhasil meloloskan diri. Satu persatu kru kapal mati terbunuh. Adegan pun beralih ke bumi. Seorang anak bernama Marcy sedang berbicara dengan manusia sintesis. Marcy mempunyai penyakit serius yang tidak dapat disembuhkan. Boy Cavalier, pemimpin Wayland, menemui Marcy dan membujuknya untuk melanjutkan eksperimen, pindah dari tubuh manusia biasa ke tubuh manusia sintesis. Percobaan sukses. Marcy pun berpindah tubuh dari tubuh anak-anak pindah ke tubuh sintesis manusia dewasa. Lebih cepat, lebih kuat, dan tidak dapat merasakan rasa sakit. Marcy pun berubah nama menjadi Wendy, diangkat dari salah satu karakter Lost Boy Peter Pan. Tidak lama kemudian anak-anak lain yang mempunyai sakit yang tidak dapat disembuhkan pun menyusul, berpindah ke tubuh sintesis baru. Total 6 orang anak yang berpindah tubuh ke tubuh sintesis dewasa. Boy Cavalier telah berhasil dengan eksperimennya. Adegan beralih kembali ke pesawat luar angkasa USCSS Maginot, memperlihatkan Morrow, sang cyborg yang dengan dingin menyegel co-kaptennya di luar ruangan kontrol, membiarkan dicabik-cabik oleh Xenomorph. Setelah membunuh co-kapten, Xenomorph pun membobol pintu ruangan kontrol. Morrow yang menyadari hal tersebut segera mengurung dirinya di ruangan darurat. Morrow pun hampir menjadi korban Xenomorph. Sementara komputer pesawat memberitahukan pesawat sudah lepas kendali dan menuju ke bumi. Alien terus menggedor-gedor pintu persembunyian Morrow sampai penyok-penyok. Yuk kita tinggalin kapal Maginot yang sedang menuju ke bumi. Kita kembali lagi ke Marcy yang sudah menjadi sintesis, sedang berolahraga sambil mengamati layar monitor. Rupanya Marcy atau Wendy mempunyai suatu kelebihan di mana dia dapat mengatur alat elektronik untuk keuntungan dirinya. Semacam kayak telekinesis lah ya. Wendy sedang mengamati kakaknya yang bernama Hermit melalui layar monitor di kamarnya. Sambil berbicara dengan boneka sampingnya, Wendy menjelaskan siapa yang sedang dia perhatikan di monitor.
Hermit bekerja dengan Prodigy, anak perusahaan Wayland, sebagai bagian dari tim SAR. Di lain tempat, Hermit yang sedang bertemu dengan teman-temannya, tentara dari Prodigy, terkejut karena melihat pesawat ruang angkasa yang jatuh menabrak gedung. Mereka pun segera memberi bantuan dan berusaha mencari orang-orang yang masih selamat. Morrow yang tadinya berlindung di ruangan darurat pun keluar dari persembunyiannya dan memerintahkan komputer untuk menginformasikan perusahaan Wayland kalau pesawat sudah jatuh dan disusupi oleh orang-orang asing. Wendy mengetahui situasi kakaknya yang sedang bertugas sebagai tim penyelamat di pesawat ruang antariksa yang jatuh, merasa khawatir dengan keselamatan sang kakak. Wendy segera menemui Boy Cavalier memintanya untuk ditugaskan bersama kakaknya. Boy Cavalier setuju, tapi dengan pengawasan yang ketat. Ajudan Boy Cavalier menginformasikan pesawat jatuh tersebut adalah pesawat antariksa penelitian dan pasti Yutani mau kapal tersebut dikembalikan. Boy Cavalier yang mendengar hal tersebut hanya tertawa kecil. Pesawat dan isinya adalah hak milik Wayland sekarang karena kapal tersebut jatuh di daerah lahan kita. Yutani boleh menempuh jalur hukum untuk mendapatkannya kembali. Aku tak peduli, kata Boy Cavalier. Wendy ditugaskan untuk menjadi bagian dari tim SAR, segera mengumpulkan teman sintesis yang lain dan segera berangkat menuju pesawat Maginot. Sementara dua tim SAR yang sedang memasuki pesawat Maginot malah ditangkap oleh Morrow yang sang cyborg yang secara naluriah memburu monster-monster alien yang lolos dari karantina. Di lain tempat, Hermit dan kawan-kawannya berhasil menemukan ruang kapsul para kru yang tentunya sudah tidak bernyawa. Mereka pun menemukan salah satu kapsul kru yang bolong karena dijebol oleh salah satu spesies alien. Mereka pun mengikuti jejak berdarah si makhluk tersebut. Adegan beralih kedua orang tim SAR yang ditangkap oleh Morrow. Mereka berakhir tragis. Darah mereka dihisap oleh alien spesies serangga. Jesus. What? Something's on me. What do you mean something's on you? I don't know. Fuck. Can you hide? Some kind of big ass bug. What? Fuck. Huh? Fuck. Fuck! Oi, come on! We need to stand up! I can't get it off! Oi! You need to get up! Where's it gone? I can't see it. Fucking bit me! Stand up! Oi! 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 Boss! Kapal tersebut pun perlahan runtuh bersama dengan gedung yang ditabrak. Kurse dan tim sintesis sedang dalam perjalanan helikopter menuju lokasi jatuhnya kapal Maginot. Kurse berkata kepada Wendy kalau kakaknya berbeda tidak seperti mereka, dan ia pasti akan mati. Wendy yang gusar dengan pernyataan Kurse menepis kalimat tersebut dan berkata, tidak, aku pasti akan menyelamatkan kakakku. Bagaimana guys, cukup seru ya petualangan dari Wendy. Oke, akan lebih seru lagi di episode 2 dan selanjutnya. Oke, dan kita bahas dan kita review minggu depan. Oke? So, stay tuned. We'll see you next week. Bye-bye.